Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tetap semangat dan tetap belajar untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat kelak di kemudian hari. Dengan kesempatan ini, saya akan memberikan pembelajaran tentang materi kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah bahan prakarya yang berasal dari bahan alam atau buatan yang memiliki sifat lentur, empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Prinsip kerajinan bahan lunak memiliki keragaman mulai dari bahan dan alat serta teknik yang digunakan, merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam menciptakan suatu karya. Seperti 1. Keterampilan tangan, yaitu kerajinan yang mengutamakan dari kemampuan atau keterampilan tangan, skill yang dimiliki. 2. Keterampilan teknik, yaitu kerajinan yang dapat dilakukan berulang-ulang dengan teknik-teknik tertentu. 3. Kedaraan atau tradisional, yaitu kerajinan yang mempunyai nilai-nilai guna yang bersifat universal dan sering dipergunakan sebagai acara ritual. Jenis kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang dapat memadukan bahan lunak alam dan buatan yang memiliki nilai-nilai manfaat seperti 1. Kelengkapan busana, suatu produk kerajinan yang sering dipergunakan sebagai pelengkap busana atau aksesoris. 2. Kelengkapan suatu benda, kerajinan yang dapat dijadikan pelengkap suatu benda untuk memadukan dari fungsi suatu kerajinan tersebut, misalnya kotak tisu dengan tisunya. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan, di mana kerajinan yang dapat dijadikan untuk memperindah suatu tempat, ruangan, atau suatu bangunan. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara, hasil kerajinan yang sering dipergunakan sebagai acara ritual atau pesta adat. Sedangkan jenis dan karakteristik bahan lunak alam, suatu bahan prakarya yang berasal dari sumber daya alam, baik dari hutan, bumi, dan laut yang bersifat lunak. Seperti contohnya 1. Tanah liat, 2. Kulit, 3. Getah nyatu, 4. Floor clay. Mari kita lihat tayangan berikut ini, bahan prakarya di mana dapat diperolehnya. Tanah liat. Jenis tanah liat memiliki warna yang beragam, warna coklat muda, dan warna coklat keabu-abuan. Dan cara membuat kerajinan tanah liat cukup sederhana dengan cara dibentuk dan dibakar sampai 1300 derajat. Kulit dapat diperoleh dari bermacam-macam kulit, bisa berasal dari kulit domba dan kulit buaya.
getah nyatu. Getah nyatu dapat diperoleh dari getah pohon yang memiliki warna putih seperti dalam tayangan ini. Floor clay. Floor clay cara membuatnya cukup sederhana, yaitu dengan cara adonan tepung, lem, dan pewarna. Sedangkan bahan lunak buatan suatu bahan prakarya yang bahannya diolah oleh manusia atau bahannya melalui proses kimia atau pabrik yang memiliki sifat lunak dan lentur. Contohnya 1. Polimer clay, 2. fiberglass, 3. sabun, 4. lilin, dan lain-lain. Bahan lunak buatan seperti pada tayangan sebagai berikut. Polimer clay adalah sejenis plastisin, sering dipergunakan bahan prakarya yang mudah dibentuk. Fiberglass. Bahan fiberglass memiliki struktur cair dan mudah dicetak dan mudah mengering, dan bahan ini memiliki bahan yang cukup kuat. Sabun. Sabun sejenis bahan padat yang mudah diukir dan dibentuk dan memiliki aneka warna-warna yang bermacam-macam. Sedangkan lilin ini memiliki sifat padat dan jika dipanaskan akan mencair, dan bahan lilin ini sebagai bahan pembuat malam. Kerajinan bahan lunak adalah bahan prakarya yang berasal dari bahan alam atau buatan yang memiliki sifat lentur, empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dapat berupa keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan kedaerahan tradisional. Produk kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki manfaat seperti kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah atau bangunan, dan kelengkapan keperluan ritual atau upacara. Bagaimana anak-anak dengan tayangan tersebut? Bahwa kerajinan bahan lunak ini jika dapat diproses dengan baik akan menjadi suatu karya seni yang sangat indah dan menarik. Demikian pembelajaran jarak jauh ini, saya rasa cukup jelas. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi suatu inspirasi bagi anak-anak semua untuk tetap senang berkarya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.